Kemarin juga aku ngurusin orang yang kena COVID. Aku tidur sama-sama, satu mobil sama-sama, makan sama-sama, dan aku nggak parno. Ya, aku prihatin banget ya dengan keadaan yang sekarang ini. COVID bukannya semakin berkesudahan, malah semakin menjadi. Makanya aku ikut merasakan apa yang orang lain rasakan gitu. Karena aku juga beberapa kali memang turun dan terjun langsung untuk melihat kondisi mereka. Tapi ikutan stres juga nggak sih? Misalnya tiap hari ada aja yang meninggal. Banget. Jujur aja, rasa ketakutan itu ada gitu. Bukan apa, aku takut orang-orang yang aku sayangi kayak gitu kan. Ya pastilah ada rasa ketakutan, ada, karena setiap hari orang-orang yang kita kenal gitu itu miris banget. Dan baru kemarin kayaknya baik-baik aja, kalau tahu udah nggak ada gitu ya. Gimana ya, nggak bisa ngomong. Aku sedih banget. Jujur aja kalau aku sih nggak parno. Kalau aku nggak parno, tapi aku memprotek diriku dengan apa, misalnya dengan pakai masker, dengan aku menjaga kebersihan kayak gitu sih. Aku kemarin ngurusin beberapa orang yang COVID kok, dan alhamdulillah aku sampai saat ini, nauzubillah min dzalik ya, mudah-mudahan aku terus diberi kesehatan, aku baik-baik aja karena vitamin aku juga kuat. Ada beberapa di keluarga aku, ada adik aku, ada saudara aku, ada anak angkat aku ada kena juga. Tapi aku waktu itu nggak dibawa ke rumah, ada yang nggak dibawa ke rumah sakit, cuma dites positif langsung kita isoman di rumah. Terus aku kasih apa? Vitamin, minyak kayu putih, obat cacing. Alhamdulillah sembuh. Aku kasih makanan, pokoknya dia harus makan terus, makan. Nggak bisa, mulut pahit kan, nggak ada rasa kan, ciuman nggak ada rasa, mulut pahit. Tapi terus aku paksain harus makan. Ya aku mah bismillah aja. Selama aku bisa memprotek diri aku, kita waspada. Dan aku orangnya nggak parnoan. Kemarin juga aku ngurusin orang yang kena COVID. Aku tidur sama-sama, satu mobil sama-sama, makan sama-sama, dan aku nggak parno. Tapi untuk membatasi seperti aktivitas pekerjaan itu gimana tuh Mbak? Kalau dibatasi ya pasti ada pembatasan, karena memang situasinya juga emang dibatasin sama pemerintah kan. Sekarang salon-salon aja udah tutup. Yang biasanya aku ke salon udah nggak bisa ke salon. Biasanya aku nge-gym, olahraga udah nggak bisa nge-gym kayak gitu. Ya itu salah satu pembatasan yang sebenarnya mau tidak mau harus aku jalani. Tapi pengalihan aktivitasnya seperti apa Mbak? Pengalihan aktivitasnya aku lebih banyak di rumah, lebih banyak sosmed, karena sosmednya ini aku gunakan untuk membantu orang yang memang butuh informasi. Tapi kalau sering suka baca-baca atau mungkin cari informasi juga nggak sih tentang COVID? Iya, pastinya. Aku orang yang suka cari informasi, aku orang yang suka mencari tahu, itu aku dari dulu. Makanya aku pengen berbagi informasi kepada orang-orang yang membutuhkan ya. Ya sekarang ini kan susah kita sosialisasi, jadi akhirnya melalui apa kita bisa berbagi, ya melalui sosmed, ya udah aku lakukan itu. Tanggapannya jujur sih aku merasa sedih dengan adanya PPKM ini. Tapi mau nggak mau kan harus dijalanin. Sedihnya apa? Kok sedih? Sedihnya apa? Sedihnya
tutup, otomatis pegawainya banyak yang nganggur. Salon tutup, pegawainya banyak yang nganggur. Tempat-tempat umum kayak nge-gym, kayak segala macam, otomatis mereka juga pekerjanya pada nganggur juga. Terus mereka ngarepin bansos berapa sih? Maaf, bukannya nggak bersyukur, sangat bersyukur buat orang yang membutuhkan, itu sangat boleh dibilang alhamdulillah. Tapi kita kan hidup tidak cukup dengan bansos aja. Bansos seberapa, misalnya 300.000 satu bulan, mesti bayar kontrakan, mesti bayar sekolah anak, mesti bayar listrik, mesti bayar cicilan. Nah itu yang mesti dipikirin dari mana sekarang. Dan kebijakan yang kemarin yang hold cicilan kan udah nggak ada, udah ditarik sejak awal tahun lalu. Jadi orang sekarang para leasing juga udah banyak yang mulai kolaps karena pandemi ini. Jengah banget, sedih banget. Pokoknya aku merasa kalau kayak gini rasanya harus bagaimana Indonesia ini. Aku takutnya ini kayaknya udah ke arah resesi. Kita nih udah semuanya udah serba sulit, udah apa-apa udah susah. Dan teman-teman aku pun warungnya, tokonya, semua udah pada tutup. Jadi mereka nggak ngerti lagi harus cari uang bagaimana. Mereka baru buka aja udah disuruh tutup kan sama petugas. Iya, aku gini karena banyak banget, bukan cuma orang luar tapi sekeliling aku yang aku rasa aku mesti bantu. Cuma keterbatasan aku juga kan selama 2 tahun ini kan pandemi, udah mau 2 tahun kan aku nggak kerja. Kerjanya apa? Bisnis aku juga semuanya hancur. Pekerjaan aku juga nggak ada. Apa yang aku kerjakan yang biasanya berjalan, bisnis aku sekarang udah nggak bisa berjalan karena pandemi ini kan. Terus bagaimana aku bisa bantu mereka? Ya satu-satunya cara ya dengan aset yang ada. Apa yang aku punya? Diri aku nggak mungkin aku ngejual diri aku kan? Nggak mungkin. Jadi apa yang aku punya? Ya aset. Mau nggak mau aku harus, bukan mau nggak mau, memang aku mau untuk bisa mengikhlaskan aset aku untuk bisa membantu orang lain. Aku belum tahu ya, karena kan memang yang perlu dibantu yang mana kan aku juga mesti selektif. Jangan bukan cuma karena penyakitnya orang minta kontrakan rumah, orang minta ini, ya itu kan kita mesti sikapi. Aku lebih interest, aku lebih ingin membantu orang yang benar-benar kesusahan, pengen beli obat itu nggak bisa. Karena kemarin aku ngerasain temen aku itu nggak punya uang buat beli obat dan mereka terkena COVID. Aku lelang di angka 4 miliar karena ya rumah aku tanahnya 333 meter, kamar ada 5+1 dengan kamar ART, terus ada kamar mandi 4, kamar mandinya 4, mobil bisa masuk 7 sampai dengan 8 mobil parkiran. Udah nggak masalah, buat aku nggak masalah. Karena aku pikir harta bisa aku cari lagi nanti setelah semuanya ini berlalu. Dan aku nggak takut susah. Karena aku dulu juga waktu zaman banjir aku pernah jual mobil aku untuk beli perahu karet. Tapi memang aku nggak pernah ekspos kayak gitu. Yang nanya-nanya sih udah, cuma untuk penawaran belum. Dan aku berharap, masa iya sih ada artis yang tunangan aja dikasih mobil mewah, pengusaha banyak kok, masih banyak orang yang kaya, artis-artis juga masih banyak yang kaya, apalah dibanding saya kan. Tunangan dikasih mobil mewah, menikah kadonya uang 1 miliar kayak gitu. Nah ini kan saya nggak minta-minta sama orang untuk bisa membantu orang lain, saya mau menjual aset saya. Ya selama masih masa pandemi ini ya aku
aku akan melakukan hal seperti itu sih, nggak ada target tertentu seberapa lama gitu ya. Kalau memang itu pengennya sih supaya cepet laku, supaya aku bisa cepet beliin obat ini buat membantu orang banyak. Kan aku udah tahu aku akan terjun langsung, aku orangnya suka terjun langsung. Jadi aku akan rekap, aku akan catat, dan aku akan datangi satu persatu. Dan semuanya ada tim kita untuk terjun langsung juga dari keluarga. Karena aku juga kayak gini minta persetujuan keluarga ya untuk melakukan hal ini. Dan keluarga aku kemarin sih ada yang